memusingkan masalah konten harus berkualitas, harus editing, harus dan lain sebagainya. Tidak seperti itu pola. Yang penting teman-teman ya senyamannya teman-teman sekalian. Makanya saya sebenarnya nggak suka juga kalau ada orang stres gitu ya, terganggu waktunya, terganggu tugas-tugas di kampus hanya karena konten di YouTube ini sangat bermasalah. Ya ini sangat beresiko. Maka yang benar seperti apa? Ya sesantainya teman-teman. Hanya bisa tulis di depan kertas, teman-teman ngomong depan kertas, sudah lakukan itu gitu kan. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat konten di YouTube itu dengan teknik-teknik yang sederhana. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, ini banyak sekali pertanyaan Mas Didik, bagaimana sih caranya ya kita yang bingung membuat ide konten gitu kan, dan bagaimana cara membuat konten yang sederhana gitu kan. Sementara kita nih kalau sudah ngomong masalah ide konten, masalah konten itu yang bikin pusing. Bukan masalah upload, tapi masalah kontennya itu seperti apa. Kita pengen yang sederhana, aduh kalau rumit seperti Atta Halilintar seperti apa kan begitu. Repot, harus punya karyawan, harus punya tim, harus punya itu dan lain sebagainya. Kita sebagai pemula tidak mampu untuk melakukan itu semua. Maka teman-teman sekalian, kita akan bedah nih ya bagaimana cara ya membuat ya konten di YouTube yang sederhana. Ya, konten di YouTube yang sederhana ya, yang sederhana. Saya akan membedah teman-teman sekalian ya, teman-teman pastikan nonton ini sampai akhir ya. Nah, sementara saya sendiri merasa konten saya ini udah paling sederhana teman-teman sekalian ya. Terus terang gara-gara saking sederhananya saya tidak mau menggali lagi gitu kan. Kenapa? Saya merasa udah paling sederhana, ngoceh-ngoceh depan kamera laptop. Ya ini kamera saya kamera laptop teman-teman sekalian, bukan kamera HP, bukan kamera DSLR lagi, tapi kamera laptop ya. Maka yang pertama saya menggunakan kamera laptop. Udah ya, kamera laptop, kemudian ngomong santai. Ya, pembahasan materi ya, pembahasan materi. Udah. Seperti saya selama ini menggunakan kamera laptop, saya ngomong bla blu selesai. Jadilah sebuah konten. Ya, ini kalau saya ya, teman-teman yang menggunakan kamera laptop, silakan ikutin jejak saya boleh. Nah, terus kok bisa jernih Mas Didik? Nah, saya menggunakan lighting teman-teman sekalian. Nah, ini lighting saya nih. Kelihatan nggak nih? Nah, ini lighting saya nih. Lighting saya menggunakan lighting lighting ya, sehingga nanti suara kita juga jadi jelas gitu kan. Jadi enak. Menggunakan lighting jadi gambar kita menjadi lebih jernih gitu. Sebenarnya semua kamera sekarang sudah keren-keren teman-teman sekalian, hanya karena lightingnya doang ya, hanya karena lightingnya doang sebenarnya, bukan karena kameranya. Kalau kameranya juga tidak terlalu bagus, kalau lightingnya bagus sebenarnya akan bagus semuanya ya. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan kamera laptop, teman-teman ngomong ya, maka harus punya skill apa? Nah, ini ya, yang berikutnya teman-teman harus punya ya skill ngomong ya, skill ngoceh. Saya bilang skill ngoceh ini harus bisa ngomong aja depan kamera, latihan gitu kan. Saya tadinya ya gagap juga depan kamera ngomong gitu, mau ngomong apa, akhirnya saya cut ya, tiap dia 2 detik saya cut, akhirnya ya jelek banget di cut seperti itu. Akhirnya apa adanya saya mainkan aja. Teman-teman sering-seringlah ya membuat jam terbang ya, istilahnya sering-sering aja depan kamera ngomong ngoceh, lama-lama akan terlatih. Saya ulangi, lama-lama akan terlatih. Maka itu yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kamera laptop teman-teman sekalian, menggunakan lighting, teman-teman bisa ngoceh di sana. Oke. Yang kedua, saya menggunakan aplikasi yang disebut dengan Camtasia teman-teman sekalian. Ya, saya menggunakan Camtasia ini kalau teman-teman yang pengen presentasi ya materi ya layar laptop ya, menggunakan layar laptop atau komputer. Nah, teman-teman bisa gunakan Camtasia. Ya, saya menggunakan Camtasia, nanti layar laptop saya sebagai bahan presentasi saya ngetik di sana, saya nulis di sana materi-materi saya siapkan dulu teman-teman sekalian. Setengah jam sebelum saya membuat konten, saya membuat dulu nih kira-kira strategi saya apa ya, saya membuat materi apa ya yang belum ya. Nah, ini bagi teman-teman yang bingung membuat materi apa, teman-teman bisa cek aja sebenarnya di YouTube seperti ini. Kalau saya terus terang kalau misalnya pengen nulis tentang cara gitu kan. Ya, misalnya teman-teman berhubungan tentang membuat ya. Nah, cara membuat apa ya yang cocok ya. Nah, teman-teman kebetulan emang bisa buat es krim ya, sudah cara membuat es krim. Nah,
teman-teman kebetulan emang jago buat es krim, cara membuat es krim coklat, cara membuat es krim Oreo, cara membuat es krim pop ice, ini adalah kata kunci yang dicari orang yang bisa teman-teman jadikan sebagai kebutuhan pasar. Berarti artinya apa Mas Didik? Berarti artinya ada yang mencari. Kalau begitu ada yang mencari berarti berpeluang dong untuk ada view di video kita. Iya. Maka gimana? Ambil ini ya, letakkan ini semua. Letakkan di mana? Letakkan di Excel kan begitu. Ya, misalnya saya letakkan di Excel nih. Ya. Jadi teman-teman nanti masalah ide dan lain sebagainya ya jangan jadi bahan alasan gitu kan. Nih kata kunci target ya, teman-teman bisa buat seperti ini ya. Nih seperti ini dibesarkan gitu kan. Nah, ini nanti di warna hijau kan, warna merah kan, atau ini warna kuning saya biasanya ya. Warna kuning ini saya tebalkan ya, saya tengahkan. Nah, ini tadi saya pastekan tuh. Nah, oke. Nah, sudah teman-teman, jadilah kan ini kata kunci teman-teman sekalian untuk target berikutnya. Misalnya, oke, hari ini saya akan buat konten tentang cara membuat es krim coklatos. Sudah, teman-teman bisa menggunakan teknik-teknik misalnya berbentuk ngobrol, berbentuk tutorial dan lain sebagainya, banyak yang teman-teman bisa lakukan. Oke. Nah, misalnya menggunakan Camtasia dan lain sebagainya, boleh menggunakan aplikasi Camtasia sebagaimana saya selama ini yang saya gunakan ya 7 bulan ini ya. Saya kapan terakhir? April lah, saya April sekitar berapa bulan. Ya udah lumayan juga ya, udah lumayan lama juga saya bermain konten YouTube ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan tulisan ya, tulisan di kertas. Ya, kemudian ya ngoceh ya tentang tulisan tersebut. Ya. Nah, ya. Aduh, maksudnya gimana Mas Didik? Nah, ada nggak kamera HP? Ada Mas Didik. Bisa nggak HP-nya untuk video? Bisa. Sudah, tulis dalam bentuk kertas, teman-teman ngoceh dalam tulisan kertas tersebut. Maksudnya gimana? Nah, ini teman-teman bisa cek di sini. Ini salah satu channel YouTube favorit saya. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke, ya. Oke, kita lihat di sini. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali bersama kami di channel Ragam Khasiat. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan juga amal ibadah kita diterima oleh rezeki. Amin ya lemas. Jadi tip puasa anti lemas. Nah, baik ya. Silakan teman-teman perhatikan ya. Ini channel luar biasa sekali ya. Ini menurut saya udah keren banget. Ya, dia tidak pernah memikirkan memusingkan masalah konten harus berkualitas, harus editing, harus dan lain sebagainya. Tidak seperti itu pola. Yang penting teman-teman ya senyamannya teman-teman sekalian. Makanya saya sebenarnya nggak suka juga kalau ada orang stres gitu ya, terganggu waktunya, terganggu tugas-tugas di kampus hanya karena konten di YouTube ini sangat bermasalah. Ya, ini sangat beresiko. Maka yang benar seperti apa? Ya sesantainya teman-teman. Hanya bisa tulis di depan kertas, teman-teman ngomong depan kertas, sudah lakukan itu gitu kan. Ya, sudah lakukan itu. Nah, ini Ragam Khasiat teman-teman sekalian. Kalau mau lihat ya, ini channelnya. Ya, channelnya ini ya udah lumayan profesional ya. Bahkan teman-teman bisa lihat konten-konten yang favoritnya aja ini sekitar 3,1 juta, 2,5 juta, 2,1 juta hanya menggunakan teknik-teknik ya rata-rata menggunakan tulisan di kertas kemudian ngoceh tentang tulisan tersebut. Itu yang ketiga teman-teman sekalian. Yang keempat adalah ya teman-teman bisa berbentuk syuting ya menggunakan kamera ya, ya, syuting menggunakan kamera. Udah teman-teman ngomong ya kamera HP gitu kan. Nah, contohnya seperti apa? Sama kayak Ragam Khasiat. Ya, ini Ragam Khasiat teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini contoh beberapa konten dia. Nih, misalnya cara menghilangkan sakit pinggang. Ya, ini teman-teman bisa lihat. If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track everything you're. Oke, cara menghilangkan sakit pinggang kita lihat yuk. Kita lihat seperti apa ya, pola dia seperti apa. Teman bahkan saudara Anda. Cara ini dia cuman menggunakan kamera, kemudian kameranya itu ya sudah di depan kakinya tersebut. Kemudian dia ngoceh di sana cerita gitu kan tentang apa yang sudah bisa dia kuasai materi tersebut. Misalnya dengan teknik semacam ini ternyata pinggang bisa sembuh nih.
ya dipijit bagian ini ternyata bisa sembuh nih, dan penontonnya 2.100.000 teman-teman sekalian. Ya nggak main-main gitu kan, hanya teknik-teknik semacam ini. Itu yang keempat teman-teman sekalian. Nah yang kelima ada lagi pertanyaan semacam ini, Mas Didik, saya cuman bisa berbentuk slide ya, slide video. Nah, apakah berbentuk slide video ini bisa direkomendasikan oleh Mas Didik dan bisa juga mendapatkan monetisasi oleh pihak YouTube itu sendiri? Maka teman-teman, saya berani memastikan dan berani menjawab bahwasanya menggunakan slide video ya, misalnya foto yang bergerak-gerak ya, atau menggunakan PowerPoint dibuat slide dan lain sebagainya dijadikan video, saya berani menjamin ini juga bisa dijadikan sebuah konten yang menarik. Bahkan ini juga bisa dimonetisasi, bahkan bisa mendapatkan gajian tiap bulan. Ya, ini sebagaimana contohnya YouTube-nya Mas Priangga, teman-teman sekalian. Ya, saya akan memperkenalkan YouTube-nya Mas Priangga. Ya, ini punya Mas Priangga ya. Beliau di sini ya, rata-rata videonya beliau tentang tentang slide ya. Ini kalau saya mau tunjukkan ya, kita akan tunjukkan di sini, ini konten-konten tentang slide dia ya. Misalnya ini ya. Kalau kita lihat di 10 rekomendasi sabun muka untuk jerawat. Anda lanjut nonton video. Kita lihat ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini cukup menggunakan slide ya. Ini menggunakan slide template, kemudian teman-teman silakan ganti fotonya ya, kemudian foto tersebut ganti menjadi foto produk teman-teman sekalian. Ya sudah, teman-teman bisa jadikan sebuah teknik berjualan atau teknik membuat konten di YouTube. Ya, teknik membuat konten di YouTube hanya dengan slide video ya. Nah, terus kalau kita bisa nggak Mas belajar seperti ini? Saya rasa bisa ya. Kebetulan Mas Priangga juga membuka kelas ini teman-teman sekalian ya. Ini saya akan tunjukkan teman-teman ya, nanti saya kasih linknya aja ya. Ini kelas-kelas beliau ya. Beliau kebetulan juga membahas tentang channel ini ya, bagaimana cara membuat slide ya, cara membuat slide video ini ya, buat slide video dan lain sebagainya. Dan beliau juga sudah mendapatkan 110.000 subscriber ya, dan lumayan baik sekali menurut saya membocorkan rahasia ini untuk membuat sebuah kelas yang menarik ya. Bagi teman-teman yang pengen belajar ya, saran saya teman-teman bisa ikut di kelasnya Mas Priangga ini. Saya sudah join teman-teman ya. Teman-teman bisa belajar di sana bagaimana hanya menggunakan slide saja bisa mendapatkan monetisasi pihak YouTube itu sendiri. Oke, jadi ada 5 ini teman-teman sekalian cara membuat konten di YouTube yang sederhana. Teman-teman bisa menggunakan kamera laptop, bisa menggunakan aplikasi Camtasia, bisa menggunakan ngoceh depan depan kertas dan sebagainya, syuting menggunakan kamera HP. Ya, teman-teman bisa menggunakan slide video. Kamera HP teman-teman bisa editing, bisa menggunakan InShot, bisa menggunakan banyak teman-teman sekalian yang bisa teman-teman gunakan. Saya rasa begitu, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.